Salah satu kegiatan sehari-hari yang paling aku suka itu nggak jauh-jauh dari tempat tidur. Kegiatan ini biasanya memberikan aku pengalaman yang luar biasa dan juga mystical experience, seperti astral projection atau OBE, out of body experience. Begitu juga dengan lucid dream dan dream yoga. Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar spirituality dan juga the law of attraction. Video ini merupakan request dari teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih atas requestnya, terima kasih atas supportnya ke channel ini, dan terima kasih atas komen-komennya. Semuanya itu indah banget ya. Ketika aku baca komen itu, I feel the love guys. Thank you very much. Aku appreciate banget. Teman-teman pasti tahu dong siapa jati diri kita yang sebenarnya ya, atau essence dari diri kita itu apa. Kalau misalnya teman-teman bilang manusia, itu belum tepat ya, karena sebenarnya kita itu kan kombinasi antara physical dan non-physical being, ya kan. Nah, physicalnya itu atau makhluk berwujudnya itu kan manusia. Manusia ini sebenarnya kayak vehicle ya, atau kendaraan yang dipilih oleh makhluk halusnya atau non-physical being itu ya. Jadi kita itu sebenarnya kan makhluk halus karena kita itu kan bersifat kekal atau abadi. Nah, makhluk halus ini saat ini menggunakan robot yang bernama manusia atau vehicle atau kendaraan yang bernama manusia untuk menjalani hidup di bumi ini, belajar tentang kehidupan. Tapi yang akan aku antarkan di sini itu yang pasti kita setuju dulu bahwa essence dari kita itu adalah makhluk halus, bukan manusia. Alright, word. Yeah. You so happy to see me? Thank you. Segala sesuatu di dunia psikologi kita akan bilangnya kan conscious sama subconscious, ya kan. Conscious mind itu remote controlnya ada di otak gitu kan, karena kita berpikir menggunakan otak, conscious mind itu. Sedangkan subconscious itu remote controlnya ada di jantung, karena kita menggunakan jantung kita, atau lebih tepatnya perasaan, untuk berpikir atau melakukan suatu tindakan. Nah, kalau di spirituality, by the way, spirituality sama agama itu serupa tapi tak sama, ya kan? Karena apa? Karena agama itu dia memiliki aturan-aturan tertentu, aturan-aturan khusus, setiap agama itu berbeda. Sedangkan kalau di spirituality dia itu lebih bebas ya, atau free will. Jadi semua orang memiliki kebebasan masing-masing untuk mengambil ilmu dari si A, si B, si C, terserah. Yang penting resonate atau hatinya itu, jantungnya mengatakan bahwa oh ya, I feel good sama apa yang dibilang sama dia, ya ikutin aja. Tapi kalau misalnya kita ngerasa kok perasaanku nggak enak ya, jangan diikutin, jangan didengerin, move on, oke? Sama halnya dengan teman-teman. Kalau ketika teman-teman nonton videoku ini terus teman-teman ngerasa apa yang aku omongin itu membuat teman-teman merasa enak, dilakukan. Tapi kalau misalnya ngerasa aku nggak percaya sama dia, atau aku nggak ngerasa nyaman, nggak usah diambil, nggak usah didengerin, move on, oke? Terus kita juga tidak ada aturan-aturan yang aneh-aneh. Intinya cuma dua, love sama compassion. Apapun tindakannya itu harus dipandang atau dilihat dengan kacamata love atau compassion. Nah, tadi kan kalau di psychology kita ngomonginnya subconscious versus conscious mind, ya kan? Terus kalau di spirituality, manusia itu remote controlnya ada di otak, menggunakan pikirannya. Sedangkan spiritual, roh, terus jiwa, soul, apalah, terserah ya, istilahnya beda-beda. Mereka itu remote controlnya ada di jantung, menggunakan jantungnya. Itulah kenapa segala sesuatunya itu harus menggunakan atau dilihat dari kacamata love. Love kan sentralnya ada di hati ya. Kalau kita ngomongin cakra nih, di agama Hindu biasanya ngomonginnya secara cakra kayak gitu. Nah, sekarang ketika kita tidur itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan wind down, atau anginnya menjadi lebih pelan. Jadi yang tadinya kita menggunakan pikiran di sini ya, bindu itu seperti cahaya putih besar yang intinya consciousness ya, atau fokusnya kita, atau semua energi kegiatannya itu ada di otak. Kalau kita lagi terjaga, bindunya dia akan wind down, akan turun ke hati, ya kan? Itu artinya spirit kita
bangun. Nah, kalau secara psikologi itu artinya subconscious kita bangun atau lebih aktif kayak gitu ya. Nah, teman-teman udah sering dengar kan aku ngomong kalau segala sesuatu yang kita inginkan, subconscious kita udah bilang, ya, aku udah denger itu, aku tahu, that's it. Manifestation bakalan terjadi, ya kan? Masalahnya ngobrol sama subconscious itu nggak sama kayak kita ngobrol sama manusia lain yang menggunakan conscious mind. Kalau pakai conscious mind kan bisa pakai bahasa lah, bisa pakai gambar lah, bisa pakai sama lah kayak kita ngobrol sama manusia. Tapi kalau sama subconscious itu harus pakai perasaan. Sampai di sini udah kira-kira ngerti lah ya. Nah, kunci hidup itu kan sebenarnya gimana caranya kita bisa memanipulasi atau bekerja sama dengan dua hal tersebut ya. Mau kita pakai istilahnya conscious mind, pikiran sadar, atau subconscious mind, pikiran alam bawah sadar. Atau kalau kita bawa ke arena spirituality, kita ngomonginnya spirit, ya kan? Nah, spirit ini banyak sekali yang membantu juga, dari mulai angel lah, terus teacher, guide, dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tidur, tadi kan bindu atau pikiran kita yang tadinya di atas sini pakai otak, jadi kecepatannya itu masih sangat tinggi ya. Kalau kita lagi aktif, dia akan turun ke bawah, istilahnya wind down, atau kecepatannya menjadi sangat pelan. Kalau kita ngomongin frekuensi ya, otak kita dia akan pelan juga masuk ke theta brainwave, ya kan? Theta brainwave itu dimana dia bisa synchronize sama hati atau istilahnya coherent, jadi getarannya sama. Ketika kita tidur, spirit kita itu menjadi super aktif dan melakukan banyak sekali hal. Hal tersebut seperti belajar, mencari solusi, mencari jawaban, manifestasi, traveling, atau mungkin hanya bermain-main, atau mungkin memberikan sinyal ke kita, memberitahu bahwa kita memiliki trauma atau sesuatu yang harus kita rubah atau kita ambil tindakan terhadap hal tersebut. Misalnya kita memiliki bad habit, kebiasaan buruk kayak gitu, akan suatu hal biasanya nanti akan muncul sebagai mimpi buruk. Karena buat subconscious atau spirit itu hal tersebut dia tahu kan, dia bisa ngelihat ke depannya akibatnya tuh apa. Jadi dia akan ngasih tahu ke kita, jangan dilakukan, nanti kamu akan seperti ini. Intinya kayak gitu. Jadi kayak ngasih bendera ya, red flag, red flag. Alright, nah sekarang kita mulai dari OBE atau out of body experience. Jadi badan kita pergi tidur, istirahat, rejuvenate, memperbaiki sel-sel yang rusak dan lain-lain. Tapi spirit kita atau soul kita pergi, bisa jalan-jalan, traveling, atau bertemu orang. Nah, traveling ini bisa di dimensi yang sama, saat ini kita berada di 3D, atau bisa juga ke dimensi yang lain. Dimensi itu kan banyak ya, sampai ke 12 dimension. Atau lebih tepatnya dimensi yang lain ini formless dimension, tapi di sana banyak sekali ilmu yang bisa dipelajari. Lucid dreaming itu kan keadaan di mana kita tertidur pulas, tapi kita sadar bahwa kita bermimpi. Di sana kita bisa secara aktif berpartisipasi dalam mimpi itu, ataupun kita sebagai penonton aja. Nah, lucid dream ini ada dua macam. Yang pertama adalah DILD atau Dream Initiated Lucid Dream, alias tanpa sengaja tiba-tiba kita bermimpi. Biasanya ini yang banyak sekali terjadi sama teman-teman gitu kan. Aku sendiri mengalaminya berkali-kali untuk dadakan lucid dream ini. Oke, next adalah wild atau wake initiate lucid dream. Jadi kita wake up atau sadar, otak kita masih jalan sampai akhirnya kita tertidur. Nah, caranya bagaimana di sini adalah menggunakan dream yoga. Dream yoga itu adalah kombinasi antara tantric yoga, teman-teman tahu ya tantric yoga, sama trance bardos. Bardos itu sendiri adalah state atau keadaan atau suatu tempat di antara hidup dan mati. Ini merupakan kegiatan yoga yang levelnya paling tinggi ya, atau advance, yang dilakukan oleh Tibetan Buddhist monk. Nah, aku bukan orang Buddha atau monk, jadi dulu itu waktu aku remaja, hidupku itu susah banget, banyak sekali masalah, baik dari segi ekonomi lah, dari keluarga,
banyak sekali. Bahkan aku sempat mati suri gara-gara semua masalah ini. Nah, secara otomatis ketika kita mengalami banyak beban dari luar, banyak tekanan, banyak masalah, biasanya kita akan larinya ke dalam, atau mungkin dibilangnya kalau bahasa Inggrisnya kan inner journey ya, atau perjalanan batin kalau bahasa Indonesianya. Nah, di sana aku menggunakan teknik ini secara tidak sengaja untuk membayangkan atau mengganti realita. Jadi aku nggak suka dengan realitaku yang saat itu ya, saat itu. Jadi aku pergi tidur untuk berada di realita yang lain. Itulah kenapa hidupku berubah drastis sejak saat itu. Nah, ketika aku punya teman seperti teman-teman tanya kan gimana sih caranya, terus aku mau mengajarkan ini ya, mau share, terus biar lengkap berdasarkan sains dan segalanya, aku ternyata tahu bahwa ini merupakan bagian dari Dream Yoga Tibetan Monk tadi itu ya, yang ternyata itu nggak semua orang bisa melakukannya. Jadi ada beberapa hal yang step by step yang harus dilakukan. Aku sendiri sudah melakukan hal tersebut tanpa sengaja gitu. Jadi hidupku berubah dari mulai makan, terus meditasi, terus sun gazing. Nanti aku akan bahas gimana sih caranya di video selanjutnya, karena nggak gampang guys, nggak seperti yang apa ya, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Bisa sih, tapi jatuhnya nanti lucid dreamnya itu yang nggak sengaja, yang pertama tadi ya, yang DILD. Nah, yang mau aku ajarin itu kan yang wild kan, yang wake initiate dream, lucid dream, atau yang kita benar-benar sadar masuk ke mimpi, terus di mimpi itu kita akan merubah hidup kita menjadi sesuatu yang kita inginkan, dan sesuatu yang kita inginkan itu akan menjadi kenyataan, intinya kayak gitu. Aku sempat bikin video itu sebenarnya yang judulnya Caraku Menjadi Miliuner ya kalau nggak salah, dengan menggunakan cara tidur. Intinya sih sama, menggunakan teknik ini, cuma aku nggak detail. Jadi di video selanjutnya aku akan kasih tahu lebih detail sampai ke cara makannya, sun gazing dan lain-lain. Sun gazing. Makanya teman-teman mungkin heran ya, kenapa sih aku bikin videonya selalu waktunya sore, karena aku sun gazing habis ini dan aku selalu berada di hutan, because I love the energy. Aku sekalian gitu ya ngambil energi buat nanti malam aku akan tidur dan melakukan hal tersebut. Anyway guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.